Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang gue pilih ya, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Jepri sengaja menemani Novia dan juga Ibu Hesti ke rumah sakit karena saat itu Novia ingin melakukan USG dan juga mengecek kandungan saat ini dan ingin mengetahui apa jenis kelamin anak yang tengah dia kandung. Dimana saat itu Besti pun mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih ya kepada Jepri karena sudah menemani Novia untuk mengecek kandungannya saat ini. Padahal dirinya mengetahui jika Jepri sangat sibuk harus bekerja. Dimana saat itu Jepri pun mengatakan bahwa tidak apa-apa ya karena ini sudah sore dan waktunya dirinya pulang bekerja. Dimana saat itu Novia pun merasa sangat bahagia ya guys ya, karena dirinya ditemani oleh Kak Jep untuk melakukan USG saat ini. Yang dimana saat itu Ibu Esti pun mengatakan kepada Novia bahwa tidak terasa saat ini usia kandungan Novia pun sudah 4 bulannya dan dirinya pun sudah tidak sabar ingin mengetahui jenis kelaminnya saat ini. Yang dimana saat itulah Novia pun segera menemui suster dan mengatakan bahwa dirinya telah membuat janji dengan dokter Aini untuk mengecek kandungannya saat ini. Dimana saat itu suster pun mengatakan bahwa saat ini dokter Aini tengah membantu persalinan dan mungkin selesai jam 8 malam lebih. Suster pun menanyakan kepada Novia apa mau di reschedule atau menunggu. Dimana saat itu Novia pun mengatakan bagaimana kalau besok, dan saat itu suster pun mengatakan bahwa besok dokter Aini tidak ada prakteknya karena dokter Aini sudah mengambil cuti. Dan saat itu Novia pun memutuskan untuk membuat janji dengan dokter Aini hari Kamis ya untuk melakukan cek kandungannya kembali. Dimana saat itulah Novia mengajak Kak Jep dan juga Ibu Hesti untuk kembali ke rumah. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat itu Ibu Indri mengatakan kepada Pak Wijaya kenapa saat ini Novia dan juga Ibu Esti belum mengirimkan undang tasyakuran Novia ya, karena saat ini usia kandungan Novia telah 4 bulan. Dimana saat itulah Pak Wijaya mengatakan mungkin saja saat ini mereka belum mengirimkan undangan kepada kita ya, atau malah mereka tidak mengundang di acara tasyakuran tersebut. Dimana saat itu Bu Indri pun mengatakan kenapa mereka tidak mengundangnya, bagaimanapun anak yang ada di dalam kandungan Novia itu juga cucunya. Pak Wijaya pun mengatakan jika Novia mengundang maka kita akan datang, tetapi jika mereka tidak mengundang maka kita harus paham ya. Tentu saja itu membuat Ibu Indri pun sangat penasaran dengan kata paham. Dan saat itulah Pak Wijaya pun mengatakan kita harus paham jika Novia tidak mau bertemu dengan kita. Tentu saja Ibu Indri pun mengatakan bahwa tidak boleh begitu ya. Bagaimanapun hakim harus ada di sana karena hakim adalah bapaknya. Dimana saat itulah Pak Wijaya mengatakan bahwa dirinya pahamnya, tetapi saat ini mereka berdua telah bercerai. Pak Wijaya pun mengatakan kepada Ibu Indri bahwa Ibu Indri harus menghormati semua keputusan Novia saat ini. Dimana saat itulah Pak Wijaya pun pergi meninggalkan Ibu Indri ya, dimana saat itu Ibu Indri pun mengatakan bahwa belum lahir saja sudah dilarang membahas anak Novia ya, bagaimana jika sudah lahir nanti. Sementara itu saat ini Ibu Indri, Jepri dan juga Novia baru saja tiba di rumah ya guys ya, dimana saat itu Ibu Indri mengajak Jepri untuk masuk terlebih dahulu ya. Namun saat itu Jepri pun menolak karena saat ini sudah larut malam, apalagi saat ini Brian sendirian di rumah bersama dengan Biknung karena kedua orang tuanya belum pulang dari umroh. Dimana saat itu Ibu Esti pun mengucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada Jepri karena sudah mengantar dirinya dan juga Novia untuk mengecek kandungan Novia saat ini. Pun mengatakan sama-sama, dimana saat itulah Ibu Hesti pun pergi dan meninggalkan Jepri bersama dengan Novia.
Setelah Ibu Indri pergi, di mana saat itulah Novia pun mengatakan kepada Jepri, apakah Kak Jep besok datang ke acara tasyakurannya besok. Di mana saat itu Jepri pun mengatakan bahwa dirinya akan datangnya karena dirinya sudah berbicara kepada band untuk mengosongkan jadwal dirinya besok. Itu membuat Novia pun merasa sangat senang dan bahagia dan mengucapkan terima kasih kepada Jepri karena mau datang ke acara tasyakuran. Dan Jepri pun mengatakan sama-sama ya guys ya. Dan saat itulah Jepri pun mengatakan kepada Novia apakah Pak Hakim akan datang besok. Dimana saat itu Novia pun mengatakan bahwa dirinya berkata jujur ya, sampai saat ini dirinya pun belum memberi kabar sama sekali kepada Hakim. Karena saat itu Jepri pun merasa sedikit terkejut ya guys ya, dan mengatakan kepada Novia sebaiknya Novia masuk ya karena sudah larut malam dan Novia istirahat. Dimana saat itu Jepri pun membelai rambut Novia, tentunya itu membuat Novia pun merasa sangat deg-degan ya guys ya. Dimana saat itulah Jepri pun mengatakan bahwa dirinya pamit ya karena dirinya ingin pulang terlebih dahulu. Dimana saat itu juga Novia pun mengatakan hati-hati ya kepada Jepri. Dan Novia pun memandangi sampai Jepri benar-benar pergi meninggalkan dirinya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Rizka tengah mencari kue untuk dirinya bawa ke acara tasyakuran Novia besok ya guys ya. Dan di saat itulah Rizka pun akhirnya memesan kue tumpeng tampah ya, dan mengatakan bahwa dirinya ingin membuat kartu ucapan dengan atas nama Novia. Tentu saja saat itu Rizka pun tidak mengetahui jika Tami ada di sana ya. Dan saat itu Tami pun mendengar semua apa yang dikatakan oleh Rizka, dan ternyata saat ini Novia akan melakukan tasyakuran 4 bulannya, tetapi Novia tidak mengundang dirinya sama sekali. Dan pastinya Novia melakukan ini semua pastinya karena kedua orang tua Novia pun tidak sudi jika dirinya hadir di acara tasyakuran tersebut. Dan Tami pun mengatakan apakah Hakim diundang juga di acara tasyakuran ini. Sementara itu Rizka pun sangat terkejut ya, dimana saat itu dirinya tidak menyangka jika Tami ada di belakang dirinya. Apalagi saat itu Tami pun menyapa dirinya ya guys ya, dimana saat itulah Rizka pun mengatakan bahwa dirinya masih sangat sakit hati ya dan kecewa kepada Tami karena Tami sudah menghancurkan acara malam tahun barunya bersama dengan Pak Ben. Yang dimana saat itulah Rizka pun pergi begitu saja meninggalkan Tami. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu BSD pun mengatakan kepada Pak Asraf bahwa Pak Ustadz Arifin tidak bisa datangnya besok karena ada acara lain, dan dirinya terpaksa mengundang Ustadz Haikal. Dimana saat itu BSD pun meminta pendapat Pak Arsafnya, dimana Pak Arsaf pun mengatakan tidak apa-apa. Dan saat itulah Ibu Hesti pun mengatakan bahwa Novia pun belum melakukan USG ya, karena tadi dokternya tidak ada dan ditunda minggu depan. Dimana saat itulah Ibu Esti pun mengatakan bahwa satu permasalahan lagi ya, apakah keluarga Hakim akan diundang atau tidak. Dimana saat itu Pak Asraf pun mengatakan tidak perlu mengundang mereka ya guys. Dan saat itulah Ibu Esti pun mengatakan bahwa bagaimanapun Hakim adalah orang tua kandung anak yang tengah Novia kandung saat ini. Dimana saat itu Pak Asraf pun mengatakan terserah Ibu Hesti saja yang mau mengundang keluarga Hakim atau tidak. Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat itu Brian menghubungi Ibu Astrid dan mengatakan bahwa apakah Ibu Astrid masih lama di sana karena dirinya begitu sangat merindukannya. Dan saat itulah Ibu Astrid pun mengatakan kepada Brian bahwa dirinya akan pulang besok ya. Tentunya itu membuat Brian pun merasa sangat senang ya guys ya. Apalagi saat itu Ibu Astrid pun mengatakan bahwa dirinya juga begitu sangat merindukan Brian. Saat itulah Jepri pun datang dan mengatakan kepada Brian menelpon siapa. Dimana saat itulah
Brian pun mengatakan bahwa dirinya tengah berbicara kepada omanya ya, dan meminta Jeffrey untuk berbicara juga dengan omanya. Dimana saat itu Jeffrey pun berbicara kepada ibu Astridanya, dan dimana saat itulah ibu Astrid pun mengatakan jika nanti Jeffrey honeymoon, Jeffrey harus kesini ya, karena di sini begitu sangat indah dan juga sangat bagus ya. Dimana saat itulah ibu Astrid pun mengatakan bahwa Jeffrey tidak lupakan dengan janjinya ya, bahwa besok dirinya dan Pak Arjuna akan pulang. Apakah Jeffrey sudah siap berbicara kepada Pak Arjuna tentang hubungannya saat ini dengan Novia, dan juga dengan Novia tentang kejadian 18 tahun yang lalu. Yang dimana saat itu Jeffrey pun mengatakan siap tidak siap, dirinya harus siap ya, dan dirinya akan berbicara kepada Pak Arjuna ya, apapun resikonya, dan pastinya Pak Arjuna tidak akan merestui hubungannya dengan Novia, tetapi dirinya akan berusaha dan dirinya akan memperjuangkan cintanya dengan Novia. Dan begitupun dengan Novia ya, apapun yang akan dirinya katakan kepada Novia, dan jika memang Novia akan membenci dan meninggalkan dirinya, dirinya pun sudah siap untuk menerima semua kenyataan tersebut, walaupun begitu sangat menyakitkan bagi dirinya. Dirinya pun sudah siap menerima semua risiko yang akan dia hadapi. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mungkin Novia akan memaafkan semua kesalahan Jeffrey kejadian 18 tahun yang lalu? Oke guys, untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.